Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi mengenai vektor di bidang dan ruang. Di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa vektor itu ada perkalian titik atau dot product dan ada perkalian silang atau cross product. Dot produknya sudah kita bahas, maka sekarang di video ini saya akan membahas mengenai cross produknya. Jadi cross product itu adalah merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Misalkan nih, saya punya A, yaitu isinya A1, A2, dan A3. Kemudian saya punya B, isinya B1, B2, B3. Itu adalah vektor-vektor di R3. Maka cross produknya A kali B itu adalah vektor yang didefinisikan sebagai berikut ini. Kalian bisa lihat di sini, A kali B itu sama dengan determinan IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3. Oke, lalu ini sama dengan, kita tutup baris satunya, maka menjadi determinan A2, A3, B2, B3I. Dikurangi, kemudian kita tutup baris 2-nya, determinan A1, A3, B1, B3J, kemudian ditambah, kita tutup baris ketiganya, A1, A2, B1, B2K. Nah, kalian bisa tulis juga seperti yang ini, seperti yang di bawahnya ya. Jika kalian ingat kembali, cara ini adalah cara mencari determinan dengan menggunakan perluasan kofaktor. Jadi intinya untuk A cross B itu kalian mencari determinan dari vektor tersebut. Sekarang kita lihat contohnya. Yang ditanyakan adalah carilah vektor W, di mana W itu adalah vektor U dikalikan vektor V. Vektor U dan V-nya sendiri adalah seperti ini. Berarti W itu bisa kita tulis I, J, K, U1, U2, U3, kemudian V1, V2, V3. Nah, ini juga sama dengan I, J, K, 1, 2, min 2, kemudian 3, 0, 1. Cari determinannya. Ya, dengan cara perluasan kofaktor, berarti ini sama dengan, kita tutup dulu baris pertama. Berarti determinannya adalah 2, min 2, 0, 1, I. Dikurangi, lalu selanjutnya kita tutup baris kedua. Maka menjadi 1, min 2, 3, 1, J. Ditambah, selanjutnya kita tutup baris ketiga. Ini, maka dia menjadi 1, 2, 3, 0, K. Nah, setelah itu kita hitung determinannya masing-masing. Oke, yang I dulu ya. Ini determinannya AD min BC, maka 2 min 0 I dikurangi 1 min 6 C ditambah 0 min 6 K. Maka ini sama dengan 2I min 7J min 6K. Atau boleh kalian tulis lagi, maka W-nya itu sama dengan 2, min 7, min 6. Ini adalah hasil vektor W-nya. Di mana vektor W ini adalah hasil kali silang antara vektor U dan vektor V. Begitu ya, gampang ya, mudah dimengerti ya. Dari perkalian cross product tadi, kita bisa gunakan untuk aplikasinya, yaitu untuk interpretasi geometri. Kita bisa gunakan cross product tersebut untuk menghitung luas jajar genjang dan luas segitiga. Kalian ingat lagi ada yang namanya aturan sinus dalam sebuah segitiga. Nah, di sini lihat di gambar yang berwarna kuning ini, itu ada vektor A dan ada vektor B. Berarti kita bisa mencari normnya atau panjang vektor A dan vektor B. Dari vektor tersebut kita memiliki sudut. Sudutnya ini kita namakan theta, maka
Kita bisa mencari luas jajar genjangnya itu dengan cara norm A kali norm B dikali sin theta. Nah, ini juga sama dengan norm A kali B. Jadi untuk mencari luas jajar genjang itu sendiri, kita tinggal mengkalikan A kali B dengan perkalian silang, lalu kita cari normnya. Begitu ya. Nah, kalau untuk luas segitiga, kalian perhatikan dari jajar genjang itu, segitiga itu adalah 2 kalinya ya. Maka untuk mencari luas segitiga, tinggal kalikan setengah. Setengah dikali norm A cross B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada koordinat titik ABC sebagai berikut. Kita punya vektor A, B, dan C. Gunakan cross product untuk mencari luas segitiga ABC dan luas paralelogram atau jajar genjang ya, ABCD. Oke, sekarang kita gambar dulu segitiga ABC. Nih, A, B, C. Kalau jajar genjang itu berarti nanti jadinya seperti ini ya, ABCD. Gitu ya. Sekarang kita bahas yang segitiga dulu. Oke. Nah, saya mau di sini A-nya yang sebagai acuan. Oke, saya tulis di sini A sebagai acuan. Kalian bebas pilih ya, yang mana saja. Berarti di sini kita punya AC, kemudian kita punya AB. Nah, dari sini kita bisa ketahui AB, vektor AB itu apa saja? Vektor AB itu adalah B min A. Itu sama dengan 4, 1, 0 dikurangi 1, min 1, min 2. Hasilnya adalah 3, 2, 2. Lalu selain punya AB, kita juga punya vektor AC. Nih, AC itu berarti C dikurangi A. Maka ini sama dengan 2, 3, 3 dikurangi 1, min 1, min 2. Maka ini sama dengan 1, 4, 5. Nah, ini kita sudah dapatkan kedua vektornya, AB dan AC. Berarti untuk mencari luas segitiganya itu kita harus mencari cross produknya dulu ya. Yang akan kita cari cross produknya itu adalah AB dikalikan dengan AC. Maka ini sama dengan IJK, kemudian 3, 2, 2, kemudian 1, 4, 5. Sama dengan cara pada contoh sebelumnya, kalian harus mencari determinannya. Oke, nanti kalian akan dapatkan hasilnya adalah 2I min 13J plus 10K. Atau boleh juga ditulis 2, min 13, 10. Kita baru dapatkan cross produknya. Yang ditanyakan adalah luas segitiganya. Oke, berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali norm AB kali AC. Norm ingat lagi ya, norm itu adalah akar dari 2 dikuadratkan ditambah min 13 dikuadratkan ditambah 10 dikuadratkan. Maka ini sama dengan setengah akar 4 tambah 169 tambah 100. Maka ini sama dengan setengah akar 273. Lalu luas jajar genjangnya bagaimana? Luas jajar genjang ABCD kita tidak usah mencari lagi dari awal, tinggal kalikan 2 saja. Berarti 2 dikali setengah dikali norm AB cross AC. Maka ini sama dengan hasilnya akar 273.
Begitu saja cara mencari luas segitiga dan luas jajar genjang jika diketahui vektor-vektornya. Gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan perkalian cross product untuk mencari luas segitiga dan luas jajar genjangnya. Nah, tadi yang ini yang saya contohkan ini adalah A-nya sebagai acuan. Lalu bagaimana jika B-nya yang sebagai acuan? Boleh tidak? Boleh saja. Lalu bagaimana jika C-nya ini yang mau jadi acuan? Ya boleh saja, berarti kalau B nih, misalnya B ya sebagai acuan, berarti nanti ke sini vektornya dan ke sini. Berarti nanti ada vektor BA yaitu A min B, kemudian vektor BC yaitu C min B, dan seterusnya. Kalian sudah mengerti kan tadi perkalian cross product itu seperti apa? Sekarang yang kalian lakukan adalah coba gunakan C sebagai acuan untuk menghitung luas segitiga dan luas jajar genjangnya. Bagaimana hasilnya? Untuk bahasan mengenai cross product saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.